Wes kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Walhidayah wali syafaati Rasulullah wali ijabatil mas'ul wala kulli niyatin sholihah wa ala man nawasala bina soleh tawasunil hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ummatihi wa ihwani minan nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin thumma ila arwahi ahmad arba'al al-mustahidin wa muqallidin fid din wal ulama al-amrin al-musannifin al-mulisin wal adhina makanu khusun al-qutbi ar-rabbani Syekh Abdul Qadir al-Jilani thumma ila arwahi abaina wa ammatina wa assatina wa saddatina wa masyaihim masyina wa nahusun Syekh Abdul Karim Syekh Manus Dalam Syekh Manus Alim wa nahusu ila muassis jam'iyah Nahdlatul Ulama Syekh Hasim Asy'ari wa nahusu ila jami' a'dhati Nahdlatul Ulama bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ana usul ila mu'allif kitab maqasidus shaum sultanul ulama Izzuddin bin Abdussalam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ilmihi wa barakatihi fid dharain amin. Asabiu utawi kang kaping 7 saking poso sunah iku fi saumi tetep ing dalem mertelake poso iku fi saumi yaumi arafah tetep ing dalem mertelake poso dina Arafah. Kala wis dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi arafah utawi poso dina Arafah iku ahtasibu ngarep-ngarep ingsun Allahi ing atase Allah ayu kafira ing yen ta ngleber sinten Allah asanata ing dalam setahun allati rupane sanah qablaha yang tetep ing dalam sadurunge yaum Arafah wasanata lan ing dalam tahun allati rupane sanah ba'daha kang tetep ing dalam sause Yaum Arafah. Kemudian termasuk bagiannya puasa sunat yang ketujuh itu adalah puasa hari Arafah, puasa pada harinya Arafah atau pada tanggal 9 Dzulhijjah. Yang mana seperti yang sudah disabdakan Kanjeng Nabi, orang yang mampu berpuasa pada hari Arafah atau 9 Dzulhijjah, maka orang tersebut itu nanti akan diampuni dosa-dosa tahun yang sebelum hari Arafah dan juga 1 tahun sebelum hari Arafah dan 1 tahun setelah hari Arafah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa di busyron bi hayati sanatin mustaqbalatin liman somahu in huwa bisyrun bi kafaratiha fadalla li shaimiha al hayati fiha. Adanya pengampunan dosa setahun yang telah lampau dan juga setahun yang akan datang
Ini merupakan kabar gembira bagi orang-orang yang mau melaksanakan puasa Arafah, karena dengan dia melaksanakan puasa Arafah berarti sudah ada gambaran kabar gembira bahwasanya di tahun kemudian, setahun kemudian dia itu akan tetap hidup. Itu berarti kan karena apa? Karena sudah disinggung tadi, puasa Arafah itu bisa melebur dosa 1 tahun sebelum Arafah dan 1 tahun setelahnya. Nah, peleburan dosa 1 tahun setelahnya ini terjadi ketika orang tersebut itu hidup. Berarti ketika orang itu mau berpuasa Arafah, kesempatan hidup setahun kemudian ini masih ada. Maka dari itu adalah sebuah busyra ataupun sebuah kabar gembira bagi orang-orang yang mampu melaksanakan puasa bulan Arafah, puasa pada hari Arafah. Walaupun qada qadarnya Allah itu kan kita tidak tahu, tapi setidaknya kita itu sudah ada harapan, ada angan-angan, karena dengan kita puasa Arafah berarti insya Allah 1 tahun ke depan kita masih diberi umur. Karena ajal itu tidak ada yang tahu. Karena tidak ada yang tahu, maka supaya biar kita itu lebih tenang, lebih nyaman, ayem, kita melaksanakan puasa Arafah yang membuat kita itu masih punya harapan, tahun ngarep kira-kira bisa urip. Wal aula utawi kang luwih utama liman keduwe wong kana kang ana sapa man iku hajan, wong kang haji bi Arafata ing dalem tanah Arafah iku ayyufatira yen to mokil sapa man li anna fadilata du'ail Arafata krana setemene kautamane donga ing dalem tanah Arafah iku yafutu bisopot apa doa wasauma lan satemene poso iku laya futu ora bisa pot apa saum. Wa qala lan wis dawuh sapa Lubabatu bintul Haris. Rupane dawuh innana san satemene manungsa iku tamarau debatan sapa nas indah ing dalem sandinge Lubabah bintul Haris yauma Arafah ing dalem dinane Arafah fi saumi Rasulillah ing dalem posone Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka nuli ngucap sapa ba'dum sebagian nas huwa utawi rasul iku shaimun wong kang poso. Wa qala ngucap sapa ba'dum sebagian nas kang weneh laisa ora ana sapa rasul iku bisa imin wong kang poso. Fa arsaltu nuli ngirimake ingsun ilaihi maring Kanjeng Nabi biqadahi labanin kelawan sak mangkok saking susu. Bahwa hal utawi rasul iku wakifun wong kang mandeg ala bairihi ing atase dhuwure ontane rasul fasyaribahu monggo ngunjuk sapa rasul ing laban. Kemudian kesunatan berpuasa Arafah ini lebih diutamakan, lebih dianjurkan kepada orang-orang yang tidak melaksanakan haji atau orang-orang yang tidak berada di Arafah, di padang Arafah. Sedangkan untuk orang yang haji sendiri itu malah diutamakan, dianjurkan untuk tidak berpuasa pada hari Arafah, pada saat di Arafah. Kenapa malah seperti itu? Di sini dikatakan saumu yaumi Arafata sunnatun li ghairil haji amal haju falaisa bisunatin lahu inda Syafi'i wa Malik wa ghairihima kailayat afu anid du'ai bi Arafata. Bahwasanya menurut kaul yang dohir yang sesuai dengan pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Malik dan selainnya, itu puasa Arafah itu malah sunnah bagi
orang selain haji. Sedangkan orang yang haji itu tidak disunahkan untuk berpuasa Arafah. Alasannya apa? Kaila yad'afu an du'ail Arafah. Supaya ketika dia itu berada di Arafah, dia itu tidak melewatkan kesempatan emas tersebut untuk melakukan doa-doa di Arafah. Alasannya apa? Karena pada saat berada di padang Arafah itu sangat berat, sangat keadaannya itu berbeda dari biasanya. Maka dari itu supaya badan dan pikirannya itu tetap sehat dan supaya orang yang haji itu bisa memanfaatkan waktu di Arafah, yang mana di padang Arafah itu merupakan salah satu tempat mustajab, dan di waktu yang mustajab pula pada 9 Dzulhijjah, maka dianjurkan bagi orang yang haji itu tidak berpuasa supaya dia itu bisa berdoa semaksimal mungkin dan sebanyak mungkin karena untuk memanfaatkan waktu tersebut. Tapi pendapat yang lain mengatakan waqala Ahmad, sunnatun lahu illam yad'af. Waqala Ibnul Himam saumu yaumil Arafata li ghairil haji mustahabun wal haji in kana yudhaifu an wuqufi wa da'awati fal mustahabu tarkuhu. Kemudian pendapat yang lain menurut Imam Ahmad itu agak berbeda. Agak berbedanya dalam segi sunnah puasa Arafah itu tetap disunahkan bagi orang yang haji selama dia itu tidak merasa lemah, tidak merasa apes, tidak merasa kesulitan dalam melaksanakan ibadah di padang Arafah. Begitu juga menurut pendapatnya Ibnu Himam, saumu yaumi Arafah li ghairil haji mustahabun. Puasanya orang yang selain haji, puasa Arafahnya selain orang yang haji itu hukumnya sunnah. Sedangkan bagi orang yang haji apabila dia itu tidak mampu ataupun lemah untuk melaksanakan puasa di padang Arafah, maka kesunatannya itu bahkan meninggalkan puasa tersebut karena keutamaan doa di padang. Alasannya apa? Alasannya ini tadi, keutamaan doa di padang Arafah itu sangat besar sekali. Karena memiliki dua keutamaan, faktor tempatnya dan juga faktor waktunya. Itu kan berarti sangat mendukung untuk doa-doa kita. Maka menurut pendapatnya ulama itu mayoritasnya itu malah menyarankan tidak berpuasa supaya doanya lebih khusyuk, lebih fokus. Kemudian diriwayatkan dari Lubabah bin Haris. Lubabah bin Haris ini adalah wahia Ummul Fadli Imra'atul Abbas. Beliau ini adalah istrinya Abbas. Mengatakan bahwasanya pada satu waktu para manusia itu sedang tamarau, sakau, aisaku, watabahasu, wahtalafu. Para manusia ini, para sahabat ini sedang bergerombol dan mereka itu berdiskusi, saling adu argumen. Di samping Lubabah ini tadi di hari Arafah, yang mana mereka itu mendebatkan apakah di hari Arafah itu Kanjeng Nabi itu puasa atau tidak puasa. Sebagian mengatakan Nabi itu puasa di hari Arafah, sebagian yang lain itu mengatakan tidak. Kemudian untuk membuktikan sebenarnya jawaban yang benar itu apa, maka Lubabah ini sahabat istrinya Abbas ini mengirimkan Nabi semangkok susu, yang mana posisinya Nabi itu masih berada di atas onta, dan ternyata ketika Nabi itu menerima semangkok susu, Nabi pun fasyaribahu, Nabi pun meminumnya.
Hal ini menunjukkan bahwasanya memang puasa Yaum Arafah itu tidak wajib. Itu maksudnya. Asaminu utawi kang kaping 8, asaminu utawi kang kaping 8 iku fi ayyamil bidhi, tetep ing dalem mertelakake poso ing dalem pira-pira dina putih. Kalau bi kasril ba bidhi iki putih, kalau bi fathil ba baidi kuwi endhog. Kala wis dawuh sapa Abu Hurairah ta ausani wasiat ing ingsun sapa Khalili kekasih ingsun sallallahu alaihi wasallam bitsalatin kelawan telung perkara. Rupane bisa misalah sati ayamin kelawan poso telu pira-pira dina min kulli syahrin saking saben-saben wulan. Warang atai duha lan rong rakaate salat duha wan utirolan yen to witir ingsun qoblaan arkuda ing dalem sadurunge yen to turu sapa ingsun. Kemudian yang ke-8 termasuk puasa sunnah itu adalah puasa ayyamil bid. Ayyamil bid itu adalah kalau diterjemahkan letterlek secara lughatnya ya berarti hari-hari putih. Hari-hari putih itu yang dikehendaki adalah hari di mana cahaya bulan itu terang. Cahaya bulan di malam hari itu terang, yang mana hari itu cahaya terang di malam hari itu terjadi sekitar tanggal 13, 14 dan juga 15. Yang mana ketiga hari ini itu disunahkan untuk melakukan berpuasa sesuai dengan wasiatnya Kanjeng Nabi kepada Abu Hurairah, sahabatnya Nabi, yang mana beliau diwasiati dengan 3 perkara untuk selalu melaksanakan puasa 3 hari pada setiap bulannya, tepatnya yaitu ayyamil bid. Ayyamil bid berarti 13, 14 dan juga 15. Kemudian melaksanakan 2 rakaatnya duha. Kemudian sahabat Abu Hurairah juga diwasiati untuk selalu melaksanakan sholat witir sebelum beliau itu tidur. Entah witirnya 3 rakaat atau 5 rakaat atau seterusnya. Itu adalah 3 wasiatnya Nabi kepada Abu Hurairah yang mencangkup puasa bid. Kemudian waqala wis dawuh sapa Abu Darin, sahabat Abu Dar. Wala wis dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku soma poso sapa man min kulli syahrin saking saben-saben wulan salah tata ayamin ing dalem telu pira-pira dina, padhalika mongko utawi mengkono saumu salah sati ayamin iku siyamud dahri. Bandingi poso setahun. Fa anzala mongko wis nurunake sapa Allah Gusti Allah tasdiqa dalika ing benerake mengkono kaulu Rasulillah fi kitab ing dalem kitab Allah, rupane dawuh manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Man utawi sapane wong iku jaat teka sapa man bil hasanati kelawan kebagusan siji, falahu monggo iku tetep kedue man asyru amsal ya utawi 10 pira-pira padane al-hasanah. Al-An'am ayat 1 al-yauma ing dalem poso sedina bi asrati ayamin kelawan madani 10 pira-pira dina. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dar itu mengatakan bahwasanya orang yang berpuasa pada setiap bulannya 3 hari itu menyamai dengan puasa setahun. Kenapa kok bisa menyamai setahun? 3 hari itu bisa menyamai setahun karena sesuai dengan apa firman-Nya Allah, man jaa bil hasanati
falahu asyru amsalihha. Barang siapa melaksanakan satu buah kebaikan, maka dia akan dibalas 10 kebaikan. Sedangkan ketika berpuasa berarti ketika berpuasa 1 hari itu sama hanya berpuasa 10 hari. Sedangkan kalau berpuasa 3 hari berarti sama hanya dia berpuasa 30 hari. Dan sedangkan kalau dia itu berpuasa setiap bulannya 3 hari berarti sama hanya dia itu berpuasa selama 1 tahun penuh. Karena apa? Karena yaitu tadi, satu kebaikan berbalaskan dengan 10 kali lipatnya. Waqala lan wis dawuh sapa Abu Dzar amarona perintah ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyami thalathati ayyami bidi kelawan poso ing dalem telu pira-pira dina padang. Salah satu asara rupane tanggal 13 wa arba'ata asara lan tanggal 14 wa khamsata asara lan tanggal 15. Kemudian sama dengan keterangan yang tadi, kita itu tetap dianjurkan puasa bid tanggal 13, 14 dan juga 15. Yang mana alasan kenapa kok layali dinamakan bid itu karena ayyamul layali al-bidi tidoatiha bil qamari wa sawma min kulli syahrin mandubun. Karena pada malam harinya tanggal 13, 14 dan 15 itu bulan itu sangat terang, sangat jelas. Begitu juga tidak hanya pada saat bulan itu terang memancarkan cahayanya, di sini diterangkan dalam kitab Faidul Qadir, wa kama yusannu shaumul bidi yusannu shaumul sudi wa ya salah satu min akhiri. Begitu juga disunatkan seperti hanya sunnahnya berpuasa pada ayyamul bid tanggal 13, 14, 15, begitu juga disunahkan puasa pada hari-hari yang gelap, hari-hari tanpa adanya bulan, tanpa adanya cahaya bulan, yaitu 3 hari pada setiap 3 hari pada setiap akhir bulan itu juga dianjurkan. Antasi utawi kang kaping 9 wal asiru lan kaping 10 iku fi shaum isnaini tetep ing dalem mertelake poso dina Senin wal khamisi lan dina Khamis. Suila den takoni sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil isnaini saking poso dina Senin. Faqala mengko dawuh sapa Rasul fihi ing dalem yaumil isnain wulidtu den lairake sapa ingsun wa fihi lan ing dalem dina Senin unjilaten turunake wahyu alayya ing atas ingsun. Kemudian yang ke-9 dan juga ke-10 yang termasuk kategori puasa sunnah itu adalah puasa pada hari Senin dan juga puasa pada hari Kamis. Sesuai dengan sabdanya Kanjeng Nabi. Kenapa Kanjeng Nabi itu berpuasa pada hari Senin? Dikarenakan beliau bersabda pada hari tersebut, hari Senin, Nabi itu dilahirkan. Dan pada hari Senin juga wahyu itu diturunkan. Ini karena untuk menghormati ataupun mensyukuri nikmat yang ada, maka pada hari kelahirannya beliau melaksanakan puasa. Begitu juga sebenarnya ketika kita mengidbak seperti ini bisa juga kita terapkan pada diri kita. Misalkan kita lahirnya hari Sabtu atau lahirnya pada hari Selasa, Rabu dan seterusnya. Bentuk
syukur kita itu kita bisa melaksanakan puasa atau cara Jawane itu nirakati awake dhewe. Jadi tidak ya makan-makan nggak masalah sebagai bentuk syukur, tapi ditirakati dengan bentuk puasa itu pun lebih baik. Kemudian waqalat lan wis dawuh sapa Aisyah, Dewi Aisyah kana ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ya taharra niti-niti sapa Kanjeng Nabi saumal isnaini ing poso dina Senin wal khamis lan poso dina Khamis. Kemudian diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah bahwa Kanjeng Nabi itu selalu menjaga, selalu yaksiduhu wa yatlubu, selalu memperhatikan untuk berpuasa di hari Senin dan juga hari Kamis. Maka kalau dari andai kata ada pilihannya misalkan Senin sama Kamis, tidak bisa dua-duanya, maka ya kita pilih Senin saja. Tapi kalau andai kata kok bisanya Kamis ya tidak apa-apa. Tapi andai katanya lagi kok kesempatan berpuasa Senin Kamis itu bisa kita jalankan, ya kita jalankan kedua-duanya. Kenapa seperti itu? Waqol Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'radu den pentokake apa amalu amal yaumul isnaini ing dalem dina Senin wal khamis lan dina Khamis. Hibbulan demen sapa ingsun ayu rondo ing yen to den aturake apa amal ingsun wa ana hale uta ingsun iku saimun wong kang poso. Karena pada hari Senin dan juga hari Kamis itu amal-amal kita itu dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya kita itu pada saat pelaporan mendapatkan nilai lebih. Kalau di sini bahasanya tolaban li ziyadati rif'ati darajah. Supaya kita itu mendapatkan luhuri derajat. Ya kalau bahasa kita ya supaya mendapatkan nilai lebih pas pelaporan malaikat kepada Allah. Oh, orang ini pas arep dilaporke, oh pas dina iki poso, berarti nanti ada nilai plus tersendiri yang mana nanti akan dihaturkan atau dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dari beberapa puasa sunnah yang sudah ada yang jumlahnya kalau di sini itu ada 10, setidaknya itu kita bisa melaksanakannya minimal ya setidaknya setahun sekali. Kok setahun sekali? Seumur hidup sekali setidaknya. Tapi andai kata pada hari Senin misalkan, hari Senin bertepatan dengan Asyura misalkan, bertepatan dengan hari Arafah, itu kita laksanakan dua-duanya puasanya. Jadi pada hari itu juga, aku niat poso Kamis, aku niat poso Senin plus niat poso Arafah. Jadi dalam satu hari ketika kasusnya seperti itu, kita bisa mendapatkan dua pahala puasa yang berbeda, tapi kita jalankan cuma satu hari, yang mana ketika niat puasa itu tidak seperti hanya niatnya puasa wajib. Kalau puasa wajib itu, puasa Ramadan itu wajib memabitkan atau wajib berniat pada malam hari, tidak boleh sampai waktunya setelah imsak, tidak boleh. Tapi kalau puasanya puasa sunnah yang sudah kemarin dijelaskan, mulai puasa mutlak, puasa puasa Dzulhijjah, puasa Muharram, seterusnya, niatnya bisa kita lakukan pada pagi sampai sebelum tergelincirnya matahari, itu bisa. Nah, andai kata misalkan kasusnya kita berpuasa tapi pas puasa nyarutang, misalkan puasa Ramadan kemarin bolong satu hari, terus kita sarutang, kita sahur bertepatan dengan hari
Senin atau hari Kamis atau bertepatan dengan hari Arafah, itu niatnya bisa kita robel, bisa kita double. Selain niat ngondok, juga bisa kita niatkan untuk puasa sunnah di hari itu. Maka kita akan mendapatkan dua puasa, tapi dilaksanakan cuma satu hari saja. Al-fasul al-asir fil ayyamin alati nuhya an siyamiha wa alam biswab. Al-Fatihah.